Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah 1 jam ke depan ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ini waktu yang sangat istimewa. 1 jam kita duduk kemudian mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah ini lebih istimewa. Tidak ada padanannya. Tidak ada waktu yang bisa menyaingi kecuali waktu dekatnya kita dengan Allah melalui kalamnya. Maka rugi sekali kalau seandainya kesempatan hidup, setiap menit, setiap detik, jam yang kita lewati itu loss tanpa kita memahami atau tanpa digunakan untuk ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sekalipun media yang kita gunakan ini ya tadi tidak bisa sempurna, tapi paling tidak ya inilah, paling tidak ya Allah, laptop yang digunakan, pulsa yang digunakan, kuota yang sudah dibeli, kemudian setiap jari jemari yang kita pakai untuk ya ngotak-ngatik keypadnya handphone, ini mudah-mudahan akan menjadi saksi bahwa paling tidak kita mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat walafiat, tetap istiqomah, dan ini tanda-tanda seperti memang tanda Lailatul Qadar begitu ya. Ustaz Joko tadi sampaikan mendung-mendung begini. Tapi inilah mudah-mudahan lagi-lagi Allah yang paling tahu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya, dan Allah yang paling tahu yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, mudah-mudahan ini adalah wujud nyata bahwa setiap i'tikaf atau juga sujud tilawah dan doa-doa yang dipanjatkan Allah senantiasa mengabulkannya. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji, membahas surah An-Nasr, yang tentunya ini adalah surah yang hanya kita baca dalam sholat. Kita juga sudah hafal isi bacaannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan, tingkatkan tingkat kemampuan kita selain bisa membaca dengan baik. Kemudian level yang kedua bisa menghafal, begitu. Kemudian level selanjutnya adalah memahami, dan level selanjutnya adalah menerapkan atau mengaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa minas surah allati yuzkaru fiha an-nasr wa hiya kulluha makkiyah. Setiap surah yang
allati yuzkaru yang di dalamnya disebutkan, dibacakan kalimat An-Nasr wa hiya kulluha makkiyah. Itu diturunkannya di Mekah. Jadi maksudnya surah An-Nasr ini diturunkan di Mekah. Ayatuha salasun, ada 3 ayat. Wa kalimatuha salas wa ishrun. Kalimatnya ada ya 23. Salas wa ishrun. Wa hurufuha sab'ah wa sab'una harfan. Dan hurufnya ada 77 ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Wa bi isnadihi an Ibni Abbasin fi qaulihi ta'ala, berdasarkan riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah. Yaqulu idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, ala a'daihi, kepada musuh-musuhnya. Siapa? Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy, wa ghairihim, dan juga yang lainnya selain Quraisy. Wal fathu, fathu Makkah, maksudnya adalah kemenangan Futuh Makkah. Wa ra'aita, dan engkau akan melihat, annasa, manusia, ahlal Yaman, maksudnya penduduk Yaman, ya, wa ghairahum, dan juga yang lainnya, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, al-Islam, maksudnya agama Allah itu adalah al-Islam, afwaja, jamaat, ya, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, al-qabilah, ya, bi usuriha fa'lam annaka mayyitun, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, afwaja, berbondong-bondong, ya, berkelompok-kelompok dengan namanya setiap keluarga. Jadi semuanya nanti akan masuk ke dalam Islam. Ya, usroh, usar, ya, jamaahnya. Fa'lam annaka mayyitun, dan ingatlah bahwa, ya, sesungguhnya engkau itu adalah mayit. Mayit itu yang asalnya memang manusia tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nanti insya Allah dijelaskan. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, memuji Tuhanmu. Fasalli, maka salatlah engkau, bi amri rabbik, berdasarkan perintah Tuhanmu, ya, syukron, sebagai rasa syukur, lidzalik, atas kemenangan itu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, minadzunubi, dari segala dosa-dosa, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, mutajawizan, rahiman, ya, Allah mengampuni setiap dosa-dosa, rahiman, Allah pun juga maha pengasih. Fana'a Rasulullah fi hadhihi surah bil maut, ya. Jadi yang dimaksud dengan Rasul fi hadhihi surah itu adalah berarti kematian yang sudah dekat. Ya, maksudnya apa? Kalau sudah menang, ya berarti Rasul sudah selesai menjalankan tugas kenabian, menyampaikan wahyunya. Fana'a Rasulullah fi hadhihi surah bil mauti. Maksudnya adalah ini menunjukkan kalau sudah menang, maka kematian itu sudah dekat, ya. Bahwasannya tugas Nabi sudah menyampaikan risalahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan tafsir surah Al-Nasr atau juga alam idza jaa nasrullah yang disampaikan oleh tafsir Ibnu Abbas atau Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama, ya, di mana nilai tauhidnya? Ini kan judulnya tadi sudah disampaikan, kita sedang mengkaji tauhid. Kita sedang mengenal Allah. Jadi kalau kita mau kenalan sama Allah, itu mesti bagaimana Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Jadi tidak ada cara yang paling, ya, efektif, cara yang paling baik untuk mengenal Allah kecuali dengan cara mengikuti bagaimana Allah mengenalkan zatnya kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dituangkan dalam kalamnya. Sehingga mengenal Allah tidak dibayang-bayang. Sehingga mengenal Allah tidak dibuat-buat.
Sehingga mengenal Allah tidak melalui informasi yang bukan datang dari Allah. Nah, itu yang bahaya. Ya. Jadi kalau beragama sudah mendapatkan atau juga mengambil informasi yang bukan dari pemiliknya, maka pasti beragamanya palsu itu ya. Palsu, sebab bukan pemiliknya. Tidak ada yang paling tahu tentang agama kecuali siapa? Yang menciptakan agama, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di sini salah satu hal penting yang mesti kita pahami mengenal Allah dalam surah An-Nasr ini. Bapak Ibu sekalian, surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Tetapi kontennya, pembahasannya sudah bicara tentang kemenangan. Ya. Kemenangan itu berarti Rasul sudah hijrah, Rasul sudah selesai, bahkan juga musuh-musuhnya sudah mau masuk Islam. Tapi faktanya Rasul ini masih di Mekah. Kita tahu bagaimana kondisi Rasul di Mekah, Bapak Ibu. Di Mekah ini Rasul mendapatkan ancaman dakwahnya. Di Mekah ini Rasul mendapatkan gangguan, intimidasi. Para sahabat hampir semuanya dipersekusi, dianiaya. Ya. Termasuk juga ya, semua harta kekayaan jiwanya semua mendapatkan ancaman. Termasuk juga nyawa Nabi pun juga terancam. Ini kondisi Mekah. Ya, serba sulit semuanya. Sebab semua dihadang oleh penguasa-penguasa yang tidak senang dengan Islam. Siapa? Dialah Abu Lahab, Abu Jahal CS, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Nah, maka kondisi situasi itulah yang membuat Rasul ini butuh ya satu keyakinan. Rasul butuh satu motivasi gitu. Nah, inilah Allah sampaikan melalui surah ini sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk sanjungan, sebagai bentuk kekuatan. Ya, jadi paling tidak ketika Allah sampaikan surah ini di Mekah, Allah ingin meneguhkan. Jadi setiap ancaman, tantangan, rintangan yang di depan mata itu yang menjegal dakwah Islam, Allah sampaikan jangan takut. Nanti yang namanya kemenangan itu ada di tangan Allah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian begitu konteksnya. Jadi konteksnya ketika ini adalah posisi surah yang diturunkan di Mekah, tadi sudah dibaca wahiyya kulluha makkiyah, tetapi kontennya adalah bicara masalah kemenangan, ya. Dan bagi Allah ini menunjukkan itulah ya Allah sebagai Tuhannya manusia. Jadi bagi Allah tentang kondisi bagaimana nanti itu sudah bisa dibaca. Allah sudah sampaikan. Termasuk ini adalah bentuk motivasi supaya optimis. Ya, dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Baik, kita masuk kepada penjelasan ayat per ayat. Ikhwan fillah rahimakumullah, idza jaa nasrullah. Ini kalimatnya menggunakan fiil madhi. Ya, nanti apabila telah datang gitu. Ya, ini disampaikan oleh Allah ketika Rasul di Mekah dalam konteks ya, Rasul dikasih motivasi tentang situasi jika pertolongan Allah itu telah datang. Idza jaa nasrullah itu. Ya. Bapak Ibu, contoh begini misalnya ketika kita dalam kondisi sulit ya, kemudian ada yang ngasih motivasi, tenang, hari ini kamu sulit. Hari ini kamu uangnya sedikit. Nanti suatu saat ada waktunya kamu akan punya uang banyak. Nah gitu ya. Nah, artinya apa? Itu adalah motivasi. Hari ini misalnya Anda dalam keadaan serba kecukupan. Atau juga ya tadi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak bisa dikabulkan. Tenang saja. Suatu saat nanti kamu akan bisa sukses. Setiap apa yang diinginkan itu akan dikabulkan keinginannya. Nah, itu kan motivasi Bapak Ibu, ya. Ketika faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau faktanya berbeda, maka Allah sampaikan fakta ayat sebaliknya. Nah, maka fakta ayat sebaliknya ini menunjukkan ya bahwa situasi kondisi yang akan nanti di penghujung aktivitas dakwah itu adalah kemenangan yang tentu kemenangannya itu ada di tangan Allah gitu.
Maka kalimatnya yang unik di sini idza jaa nasrullah. Kalimat nasrun dengan Allah itu diidofatkan, disandingkan. Maka yang namanya nasrun, pertolongan alias kemenangan, Islam jaya itu ya, itu lagi-lagi mutlak kekuasaan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi satu sisi di sini Allah ingin memotivasi ya bahwa nanti apa yang kalian perjuangkan, apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul dakwahkan itu nanti akan mendapatkan buahnya ketika memang Allah sudah menolong. Kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nolong kepada siapa? Maka ala a'daihi, kepada musuh-musuhnya gitu. Jadi ketika di Mekah itu musuh merasa kuat, musuh merasa hebat, seakan-akan musuh segala-galanya, kaum muslimin lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya ya apa koneksi atau juga ya segalanya gitu lemah, bahkan dicemoohkan, pengikut Nabi pengikut yang bodoh ya. Bahkan Nabi dikatakan asal tirul awalin, tukang ngigau dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, maka kalimat idza jaa nasrullah ini meneguhkan hati Nabi sekaligus ya pesan tauhidnya bahwa yang disebut kemenangan itu ada pada genggaman kekuasaan Allah. Jadi artinya apa? Jangan takut ya dengan segala halangan tantangan itu, nanti suatu saat Allah akan kasih kemenangan. Nah, bahasa lainnya tugas Anda, tugas manusia, tugas Nabi adalah memaksimalkan usaha. Sekali lagi, tugas kita adalah memaksimalkan usaha, melayakkan sampai kemenangan itu Allah ya turunkan kepada para aktivis dan pejuang dakwah itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, maka idza jaa nasrullah. Ini penting, mesti kita yakini ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kita mesti meyakini ini adalah aspek tauhid, aspek keyakinan, maka tidak ada yang bisa menolong, memuliakan agama ini kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka dalam tafsir lain dikatakan ya, ada perbedaan antara nasrun dan fathun. Apa bedanya? Nah, ini penting ya Ustaz Joko. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu futuh Mekah, kemenangan. Ada juga nasrullah. Bedanya apa? Ya. Kalau nasrun itu ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau misalnya ada fataha yaftahu begitu ya. Ada nasoro yansuru. Gitu. Ya. Jadi kalau nasoro yansuru itu adalah sesuatu yang memang Allah kasih begitu. Pertolongan itu hal-hal yang memang sesuatu yang Allah sampaikan kepada orang yang layak. Sedangkan yang disebut dengan fataha, fathun ya, itu lebih kepada hal-hal yang memang di depan matanya gitu ya. Contoh misalnya ya, kalau kita membuka pintu namanya fataha yaftahu. Kita akan masuk ke rumah itu, kemudian apa? Yang mesti kita usahakan itu adalah buka pintunya dulu gitu. Itu namanya fataha yaftahu. Nah, kalau sudah dibuka pintunya gitu ya, kita sudah di dalam, maka berarti kita sudah mengikuti jalan melayakkan diri untuk mendapatkan nasrullah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian contoh begini ya. Kalau kita ingin dapat rezeki, kata Allah apa? I'malu, kalian harus berusaha. Maka misalnya Bapak ada yang jadi pedagang, Bapak ada yang jadi pegawai, Bapak ada yang bisnis, itu adalah fataha yaftahu. Bapak sudah mencoba melayakkan, membuka pintu untuk mendapatkan rezeki. Nah, ketika nanti sudah dibuka pintunya, maka ya Allah Subhanahu wa taala nanti akan melayakkan rezeki itu diberikan kepada orang yang memang sudah mengikuti jalan, sudah menempuh ya, sudah melayakkan langkah-langkah cara yang sudah Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Begitu. Jadi kalimat nasrullah itu mudahnya kalau kita ingin ditolong oleh Allah untuk memuliakan agama ini, maka ikuti langkah-langkah yang sudah Rasul sampaikan. Ya.
Sehingga dengan langkah-langkah tadi paling tidak kita melayakkan untuk mendapatkan nasrullah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana caranya dengan kalimat nasrullah itu kita melayakkan sehingga Allah menurunkan pertolongan itu. Atau ucapan, tindakan, sikap dan usaha kita mengundang, ya. Itu mengundang, paling tidak mengundang nasrullah gitu ya. Sebab kalau memang tadi fatah yaftahu, ya itu ya lagi-lagi adalah usaha yang sifatnya manusia yang bisa kita lakukan. Tetapi lagi-lagi kalau nasrullah itu kembali kelayakan-kelayakan yang memang nanti Allah akan sampaikan kelayakan itu kepada hamba-hambanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka wal fathu maksudnya di sini adalah futuh Makkah. Ya, kemenangan futuh Makkah. Nah, setelah itu waro'aitan nasa, engkau akan melihat Muhammad gitu ya. Di sini dalam kondisi situasi yang sulit, yang susah ya, Islam itu harus didakwahkan dengan sembunyi-sembunyi. Islam didakwahkan juga dengan ya dihadapkan dengan ancaman-ancaman. Nanti kalau kemenangan itu sudah tiba, engkau akan menyaksikan dengan mata langsung, maksudnya di sini ahlal Yaman dan juga yang lainnya, bagaimana yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, mereka akan bebas masuk berbondong-bondong, ya, masuk kepada agama Allah. Jadi dulu konteksnya adalah mereka yang kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum kafirin yang sempat menyiksa bahkan mengusir Nabi, nanti justru mereka tidak dipaksa, kemudian tidak diajak pun akan masuk dengan sendirinya kepada Islam. Afwaja, jamaat, baik berkelompok ya, kabilah atau keluarga ya. Nah, ini yang mesti disampaikan. Fa'lam annaka mayitun. Artinya apa? Sekalipun engkau adalah ya mayit, yang artinya apa? Dalam konteks hari ini ingat. Ya, maksudnya Allah mengingatkan dalam ayat ini, kalau begitu berarti apa? Ya, engkau akan kembali ke pangkuan Allah, maka tugas kenabiannya sudah selesai. Maka fa'lam annaka mayyitun. Masya Allah. Fasabbih bihamdi rabbik. Nah, lantas kalau kemenangan itu sudah tiba, apa yang mesti kita lakukan? Fasabbih. Banyaklah bertasbih. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih dengan memuji Tuhanmu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasalli maksudnya. Ya, maksudnya di sini fasalli, salatlah kalian bi amri rabbika. Sesuai dengan perintah Allah, syukron. Ya, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang bisa mengundang nasrullah itu diantaranya adalah bagaimana kita harus senantiasa ya banyak untuk sholat, taat kepada Allah, dan memohon ampunan. Maka kalau dosanya banyak, nah ini juga menjadi ya evaluasi bagaimana nasrullah akan diturunkan jika seandainya dosa masih banyak. Wastaghfirhu minadz-dzunub. Ya, mintalah ampunan dari setiap dosa-dosa. Innahu kana tawwaba mutajawizan rahiman. Dialah Maha Pengampun. Ya, dia akan menerima, membalas setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ya, Allah akan membalas setiap ampunan-ampunan yang dimohonkan. Maka kalau sudah tugas itu disampaikan, fana'a maksudnya Rasul fi hadhihi surah bil maut. Itu yang disebut dengan anta fa'lam annaka mayyitun. Berarti sudah dekat dengan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Ustaz Joko. Ya. Baik, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya rasa korelasinya tepat sekali dalam kondisi hari ini. Ya, bagaimana saat ayat ini diturunkan, kondisinya Rasulullah berada di Makkah. Ya, dalam kondisi dakwah Islam itu dijegal, ya, kemudian para pejuangnya dipersekusi, ya, tidak sedikit di antara para sahabat, baik itu dari kalangan yang lemah maupun yang kuat, juga terkena imbasnya. Ya, jadi tidak hanya dari kalangan yang dulu awalnya budak, tetapi juga para sahabat yang memang dari kabilah-kabilah yang kuat pun juga terkena persekusi. Artinya semua rata.
Nah, hari ini pun kita rasakan sama ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika para aktivis dakwah kemudian dipersekusi, dipidanakan, difitnah, ya, seperti itu akibat mendakwakan Islam, menyampaikan Islam, mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, dan musuh-musuh Islam hari ini tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh para aktivis dakwah. Tentu ini menjadi penyemangat bagi kita, ya, bahwasanya kemenangan Islam itu adalah sesuatu yang mutlak, ya, karena kemenangan Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Serta apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, ya, bahwasanya kemenangan itu akan Allah turunkan ketika para musuh-musuh Islam itu sudah merasa kuat. Ya, hari ini Allah tampakkan ya ketika ya negara adidaya Cina kan ya yang kemudian menyiksa saudara kita di Uighur, ya. Allah porak-porandakan dengan ya makhluk yang tidak nampak, ya, mikroorganisme, yaitu virus corona, ya. Jadi luar biasa sekali Van Villa, ini jadi sebuah ibroh, ya, sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang sudah Allah janjikan itu adalah sesuatu kepastian. Nah, tinggal bagaimana kita menjemput ya kemenangan yang sudah Allah pastikan, ya, yang sudah Allah tentukan nanti untuk kaum muslimin, ya, dengan melayakkan diri, ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya ya kitanya juga harus menjadi golongan yang layak untuk mendapatkan kemenangan itu, ya. Jika kita tidak melayakkan diri, maka mudah bagi Allah untuk menggantikan kita dengan generasi-generasi yang lebih layak. Baik, ya, Ivan Fidin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Dari Ibu Fatin Hamamah, ya. Ya. Assalamualaikum, ya. Apa Assalam. kemenangan untuk masa sekarang? Ya, jadi bentuk kemenangannya apa nih, Ustaz? Ya, kalau dulu Rasulullah adalah Fathu Makkah, yaitu Ya. dikembalikannya Makkah, ya, diterapkan Islam, ya, di seluruh Jazirah Arab. Nah, dalam konteks hari ini di mana manusia di seluruh dunia itu setidaknya sudah mendengar Islam, ya, walaupun tidak semuanya memeluk Islam, ya. Lalu bentuk kemenangan apa yang kemudian menunggu kita? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, baik. Tafadhol. Terima kasih ya Bu Fatin Hamamah ya, ini senantiasa istiqomah ini ya, Ustaz Joko ya. Bu Fatin ini aktif ya, Insyaallah. selalu bertanya. Mudah-mudahan pagi ini Ibu sehat ya. Mudah-mudahan mengikuti dengan baik tanpa ada gangguan ya. Baik, Bu Fatin, apa itu yang disebut dengan kemenangan? Kemenangan itu adalah kejayaan Islam. Ya, liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Jadi Islam mengungguli semua agama-agama. Kaum muslimin bisa melaksanakan semua syariat Islam dengan kafah. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Nah, yang bagaimana dulu ya, setelah pasca Futuh Makkah, kemenangan Makkah, kemudian para sahabat Rasul kembali menguasai Makkah, 10 tahun lamanya meninggalkan tempat tinggalnya, ya. Nah, kemudian juga Islam kembali jaya, Islam bisa ya disebarkan dengan dakwah ke Eropa, kemudian juga ke Andalusia, ya, sampai suara Islam itu tidak ada yang bisa menolak. Raja-raja Persia, Romawi, semuanya bisa tunduk ya kepada Nabi Muhammad SAW, terus dilanjutkan oleh sahabat. Para khalifah-khalifah itu mereka terus melanjutkan mengekspansi ya futuhat. Itu ya, ekspansi kekuasaan Islam. Jadi tidak boleh ada yang tidak mengesahkan Allah intinya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kemenangan. Di mana ketika apa? Hanya Allah saja yang punya kedaulatan. Hanya Allah saja yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada kebijakan yang lebih mulia kecuali hanya aturan Allah. Nah, begitu. Maka dulu ya, dulu setiap kali Rasulullah SAW, para sahabat itu selalu ketika dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian terus membawa ekspansi, ya, menuliskan surat kepada ya Heraklius, gitu ya. Kemudian juga nulis surat kepada Romawi, Persia, semua diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai kemuliaan itu dilanjutkan oleh para khalifah. Siapa? Dialah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada terakhir itu ada tahun 1924, itu yang disebut dengan Al-Khilafah
Turki Utsmani ya Bapak Ibu. Ya, Utsmaniyah itu, nah pada saat itulah kaum muslimin sudah tidak punya lagi dan tidak bisa dalam konteks kepemimpinan dan kenegaraan itu hukum-hukum Islam diterapkan secara total ya. Begitu dalam sirah mengatakan ya. Jadi, nah kemenangan itu bagaimana? Jadi bagaimana kita ingin kemenangan yang sempat dulu gitu ya dirasakan, disampaikan oleh para sahabat Nabi, kita pun bisa mengalaminya. Ya, hari ini Islam sudah banyak, betul tadi Ustadz Joko sudah Islam ya, beda lagi begitu ya. Nah, tetapi konteks hari ini adalah kaum muslimin bukan hanya sebatas menjadi muslim, tapi dia bisa juga menjalankan semua ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan di bawah kepemimpinan yang Islami, di bawah aturan yang Islami, dan tentu adalah tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi apa yang dimaksud dengan penjajahan ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kan faktanya kita sebagai seorang muslim ya, kita boleh sholat, kita boleh puasa, namun apakah ya ayat itu hanya sebatas sholat dan puasa? Kan tidak. Ya, masih ada ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang bagaimana ekonomi ya yang diatur oleh Islam. Di sana ada ayat-ayat yang bicara masalah kepemimpinan yang diatur oleh Islam. Di sana ada bicara tentang konsep ya, tentang politik yang disampaikan juga dalam ayatnya oleh Islam. Nah, tuntutan-tuntutan tadi bukan hanya sebatas teks yang hanya bisa kita baca saja, tetapi fakta-fakta itu ada di tengah-tengah kita. Ya, itulah yang dicita-citakan sebagaimana dalam hadis Nabi, ya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan manusia itu nanti akan melewati 5 fase ya. Ayo, kita fase di mana ini saat ini ya? Nah, gitu ya. Bapak Ibu harus bisa membaca zaman ini ya. Kehidupan kita ini ada 5 fase. Pertama adalah fase ya, fase Rasul dan para sahabat. Ya, di mana itulah fase yang terbaik ya. Fase khilafah gitu ya, di mana mereka semuanya menjalankan Islam. Kemudian yang disebut nanti dengan mulkan aldon gitu ya. Mulkan ya. Yang pertama kan khilafah Rasyidah ya. Maka para sahabat Nabi yang 4 itu disebut dengan khulafa Rasyidin. Nah, kemudian nanti setelah pasca ya Sayyidina Ali, khalifah terakhir itu ya, kemudian masuk kepada mulkan aldon, penguasa yang menggigit. Menggigit itu maksudnya adalah fase di mana mereka melaksanakan Islam tapi di sana sini ada beberapa penyimpangan. Nah, fase yang selanjutnya, fase yang yang keempat itu adalah fase di mana mulkan jabariyatan. Ya, mulkan kepemimpinan di mana saat ini yang sedang kita alami adalah ketika manusia dipaksa untuk tunduk kepada ya hukum dan aturan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah disebut dengan mulkan jabariyatan. Ya, susah kita untuk melaksanakan hal-hal yang memang itu adalah sudah menjadi keyakinan. Nah, paling tidak tadi yang disampaikan ada kendala, ada halangan, ada tantangan, atau paling tidak orang baik itu mendapatkan tadi ya stempel-stempel yang sebetulnya tidak layak disematkan kepada kaum mukminin. Ya. Nah, yang kelima ya, inilah fase yang memang kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah." Tsumma sakata. Nanti akan ada fase yang kelima ya, akhir zaman itu yang paling dekat dengan kita adalah fase khilafah. Itu Bapak Ibu sekalian, itu yang itu kemenangan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kalau sempat rame ya di media sosial tanggal 15 Ramadan kemarin katanya apa? Ada meteor akan ada asap ya. Itu sebetulnya kalau kita membaca fase zaman itu ahli sejarah itu tidak percaya begitu. Nah, faktanya juga kita tidak mengalami itu ya. Jadi Bapak Ibu kan sempat ya, ini Mas Joko nanti disampaikan ya Ustadz Joko ya, viral itu kan. Itu tanggal 15 Ramadan siap-siap dunia akan gelap. Gitu ya Bu ya, Pak. Tidak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 15 Ramadan adalah ya tanggal 15 biasa saja. Lagi-lagi membaca zaman itu mesti menggunakan ilmu dan wahyu, bukan menggunakan dugaan-dugaan prediksi yang tidak. Nah, tugas kita hari ini apa? Yuk sama-sama kita fokus menjemput Nasrullah, melayakkan apakah Allah layak menjadikan kita generasi saat ini seperti halnya Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel.
Ya, Allah alam bishawab. Begitu Bu ya. Terima kasih. Ya. Baik ya, dilema ya, ada dua sisi ya. Satu sisi kita memang dalam kondisi di mana fase keempat, tapi satu sisi juga kita sedang menuju ke fase 5. Ya Iya. mudah-mudahan kita diberikan umur ya sehingga bisa merasakan bagaimana indahnya Islam nanti diterapkan secara kafah ya. Amin. Hukum Masya Islam bisa Allah. diterapkan secara menyeluruh ya. Ini jangan sampai ya kita apa namanya nggak sampai umurnya ya. Karena udah tanggung banget ini ya, udah sedikit lagi ya. Karena tanda-tanda dari kemenangan Islam itu sudah makin nampak ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana trendsetter hari ini ada trendsetter hijrah ya Bapak Ibu ya. Banyak artis Betul. yang hijrah, ya Betul. banyak apa namanya kajian-kajian remaja juga banyak kan ya. Dari segala umur itu banyak yang mengkaji Islam. Mudah-mudahan menjadi sebuah tanda bahwasanya Betul. kemenangan Islam yang Allah janjikan itu sudah semakin dekat. Iya, Ya. iya. Baik Bapak Ibu, ya, ini ada pertanyaan Termasuk lanjutan Ustadz Ustaz. Joko ya sedikit ya. Di Ya, Eropa ini makasih. sudah banyak ya. Masjid-masjid coba kalau kita lihat ya Ibu Bapak sekalian. Ya kumandang adzan ini melalui ya pandemi ini Masya Allah. Di Belanda, di Rusia, yang dulunya mungkin kumandang adzan itu sesuatu yang sangat susah gitu ya. Hari ini lihat coba. Bahkan juga ya pasca kejadian Cina ini banyak orang yang masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan ini semakin dekat Masya kemenangan Allah. kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Termasuk Perancis Ustaz ya, yang dulu Betul. melarang ya, melarang Ya, itu. apa namanya cadar kan ya. Ya, niqab ya. Hari ini menginstruksikan agar memakai cadar dia. Masya Allah. Baik ya, ini ada pertanyaan dari Ya. Ibu Ella, Ibu Maila Rahman. Assalamualaikum Ustaz, apakah untuk saat Salam. ini langkah-langkah jalan Rasulullah yang dilakukan oleh muslimin sudah maksimal atau belum? Ya. Ya, Dan apakah khilafah tegak sebagai tanda Nasrullah? ya. Dan apakah surat ini bisa sering kita baca agar Nasrullah segera datang? Dan ada juga yang berpendapat kemenangan ditandai oleh Imam Mahdi. Ya, satu Ya. pertanyaan tapi beranak pinak. Ya. Masya Enak Allah, bidang ya. luar biasa ini. Ya, Masya Ya, Allah. Terima kasih ya. Ustaz. Ini semangat kajian ya duhanya ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Maina Rahman, jazakallah khair, mudah-mudahan Ibu dan semua anggota keluarga ada dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini Ibu ya. Jadi memang apakah hari ini sudah maksimal atau belum ya? Ibu, jadi justru sebelum Nasrullah itu datang, ya, ini menjadi evaluasi bagi kita ya. Jadi kalau maksimal dan tidak maksimal, lagi-lagi ya standarisasinya adalah sejauh mana kita mengikuti dakwah ya manhaj ala minhajin nubuwah begitu. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, tugas kita ikuti aja jalannya. Ya, maksimalkan ya. Nah, kalau memang sudah nanti Allah melihat, Allah melayakkan, itu tidak akan kemana-mana gitu ya. Jadi sama dengan jodoh ya, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kalau bahasa maksimal bagi manusia itu ya usaha ya Bu ya. Jadi kalau manusia sudah usaha misalnya ya Bu ya, itu sudah maksimal. Ya, usaha dan doa itu adalah ikhtiar maksimal bagi konteks kita sebagai manusia. Gitu. Jadi batasan maksimal itu apa? Usaha dan doa. Ingat ya Bapak Ibu, batasan bahasa maksimal bagi manusia itu usaha dan doa. Gitu. Jadi tidak ada lebih pol kedua itu ya kecuali usaha dan doa. Nah, kemudian kalau nanti misalnya kemenangan itu akan datang dan tidak, kapan dan di mana, kalau tadi kata Ustadz Joko kita bisa melihat atau tidak, itu lagi-lagi semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jodoh ya Bu ya. Kalau sudah tanya sana sini kemudian ya jodohnya belum kunjung datang, ya tinggal sabar saja menunggu dan lagi-lagi terus berusaha. Ya, pun demikian Bu, dengan kemenangan tegaknya khilafah sebagai bentuk Nasrullah, ya itu adalah bentuk janji Allah. Nah, kemudian masalah Imam Mahdi nanti Bu ya. Jadi Imam Mahdi itu kalau kita lihat dalam ya kitab-kitab atau hadis-hadis tentang akhir zaman ya. Ya, kebetulan saya punya satu kitab tentang ensiklopedia akhir zaman.
ya, Al-Mausu'ah itu, ensiklopedia akhir zaman itu nanti fase-fase sampai bumi ini ya, kiamat itu ada fasenya ya. Fase, tapi yang jelas yang paling dekat itu adalah khilafah dulu Bu ya. Pak, Bu ya, yang paling dekat. Kemudian baru setelahnya nanti ada Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj ya, kemudian Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat kepada hadis-hadis tentang akhir zaman dan kita ini sudah ada pada kondisi akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad ya, diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman. Jadi bumi ini sudah sangat tua sekali ya. Dulu saja ketika dulu Rasul Mi'raj begitu ya. Ini bumi ini sudah kayak nenek-nenek begitu ya. Jadi sudah tua sekali. Maka mudah-mudahan insya Allah ya khilafah Atsaniyah, kemenangan yang kedua itu ya tidak akan lama lagi dan tentu ini semua janji dan juga atas nasrullah begitu ya. Baik begitu Ibu ya. Jadi kita fokuskan saja dengan usaha, dengan dakwah, dengan kembali mengikuti kajian-kajian Islam ya. Kalau kita lihat kajian-kajian para tadi ya Ustaz Joko sudah sampaikan ada fenomena artis hijrah begitu ya. Kemudian juga preman hijrah, kemudian juga pebisnis yang meninggalkan riba, kemudian ada komunitas anti. Wah banyak sekali ya. Sampai-sampai ada yang satu training itu ya Bu ya, nanti silakan siapa yang punya apa namanya kartu kredit digunting semuanya itu ya sudah meninggalkan riba. Ini tanda-tanda membangkitnya kesadaran umat. Nah, begitupun juga secara politis ya, kondisi dunia saat ini di tengah pandemi ini semakin loyo. Coba saja lihat Ibu-ibu sekalian ya. Yang paling banyak dihantam melalui kondisi pandemi itu siapa? Amerika, Bu. Banyak yang meninggal ya, kondisi ekonominya juga ambruk ya. Tentu ini menjadi ya tanda-tanda kehancuran ya kapitalisme yang dibawa oleh siapa? Yang diusung oleh Amerika dan sekutunya. Nah, ini mudah-mudahan jawabannya Islam akan kembali berjaya, Islam akan menjadi solusi atas ya kondisi-kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik ya, Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. berkenaan dengan Imam Mahdi nih, kan beberapa saudara kita akhirnya menempatkannya sebagai sebuah apa ya hadiah ya, sehingga Ya. untuk aktivitas-aktivitas memperjuangkan kemenangan ya, yang tadi harusnya maksimal, usaha maksimal itu akhirnya dibataskan pada aktivitas berdiam diri di masjid seperti itu. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya yang perlu kita lakukan itu bagaimana Ustaz ya? Ya. Dalam menyikapi terkait dengan tadi kabar gembira bahwasanya Imam Mahdi ini sebagai salah satu tanda ya kemenangan yang Allah turunkan. Ustaz. Ya, ya. Baik, ya. Sebelum menjawab itu sambil nunggu yang lain ya. Ini bagus sekali ya Ustadz Joko disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengkaji ya apa namanya ajaran Islam itu tentu ada media, ada solusi. Ya, contoh misalnya ketika kita ingin makan, maka untuk mewujudkan keinginan tadi maka kita harus usaha. Ya, paling tidak kalau sudah di depan mata kita ada nasi, ya ambil centongnya, kemudian juga ambil nasinya, tuangkan ke dalam piring kita. Itu usaha, begitu ya. Nah, contoh lain misalnya ketika kita ingin usaha tapi kita tidak mampu, ya, maka kita bisa meminta kepada Allah yang maha hebat, yang maha kuat untuk bagaimana mewujudkan cita-cita kita. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian dalam Islam itu ya, ketika misalnya bagaimana solusi untuk meninggalkan atau menghilangkan gap antara kaya dan miskin. Ya, ada usaha. Usahanya apa? Berarti yang menjadi muzaki dia zakat, yang menjadi mustahik maka dia mendapatkan zakat, begitu. Ya. Kemudian juga usaha lagi bagaimana dulu zaman kaum muslimin ketika Islam diinjak-injak, kaum muslimin juga lemah begitu ya. Tapi posisinya di Madinah. Nah, lemahnya di Madinah itu dia tetap melawan dengan jihad fi
sabilillah. Jadi bentuk-bentuk usaha itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada situasi, kondisi, dan juga hukum syara'nya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita misalnya sakit, usaha untuk supaya sembuhnya apa? Ya berobat. Ya, datang ke ahlinya, tanyakan apa obatnya. Ya, kalau ingin usaha sehat tapi cukup dengan doa saja itu kan nggak nyambung. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semua ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, ini. Nah, terkait dengan bagaimana kita menjemput, melayakkan supaya mendatangkan Nasrullah, ya tentu usahanya itu pun juga sama. Bagaimana ikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika melayakkan bahkan sampai dilayakkan mendapatkan Nasrullah tadi. Contoh misalnya yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, kita kenal Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih, ya. Itu kan bisa menjadi sultan, ya, bisa menaklukkan Konstantinopel, itu juga usaha. Ya, ketika disampaikan oleh Nabi, latuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal amiru dzalikal jais. Itu disampaikan 800 tahun sebelumnya oleh Nabi. Ya. Tapi ketika beliau berambisi ingin disebut sebagai ya fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jaish ya, satu pasukan yang paling nikmat, yang paling hebat, maka dia menyiapkan ya sejak kecil sudah menghafal Quran, sejak kecil disiapkan oleh ayahnya didampingi oleh guru yang terbaik. Kemudian belajar bahasa ya sampai menguasai beberapa bahasa. Kemudian juga belajar panah, berkuda, kemudian juga sampai terus ya dicas terus ya. Nah, itu usaha. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Untuk menggapai kemenangan itu memang tugas kita itu memaksimalkan usaha apapun. Jadi tidak cukup dengan misalnya berambisi ingin mengalahkan Konstantinopel, kemudian pasukan juga punya senjata yang canggih, dalam waktu yang sama kita cukup dengan doa saja. Itu nanti nggak nyambung. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan wa'iddu lahum mastata'tum bil quwwah. Jadi setiap kekuatan musuh ya harus diimbangi dengan padanannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka paling tidak ketika saat ini kita pun juga ingin mengabai, meraih Nasrullah, dalam waktu yang sama musuh juga dia punya kekuatan, ya paling tidak kekuatan itu kita mesti mengimbangi. Bahkan bagusnya lebih hebat, lebih canggih. Nah, itu disebut dengan ya masuk akal kalau begitu secara manusiawi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya akan Ustaz. Masya Allah. Ya. Ada iklan dulu anak saya. Baik, Masya Allah ya, Bapak Ibu. Jadi memang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan aturan yang proporsional, gitu ya, Betul. proporsional. Ya. Tidak kemudian memberikan harapan ya, yang menjadi sebatas harapan saja, tapi di sana ada ranah yang bisa kita lakukan. Ya. Ya sebagaimana contohkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kaidah kasualitas. Ya ketika berperang pun beliau menggunakan baju zirah kan ya. Padahal doanya itu terkabulkan ya. Mudah bagi Rasul untuk minta kepada Allah untuk mengalahkan orang-orang Quraisy. Ya tetapi beliau juga tetap pergi berperang dan juga mengusahakan mengikhtiarkan dengan menggunakan pengaman-pengaman yang menghindari dari serangan-serangan musuh. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Eka Partiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz. Ya. Apakah sudah termasuk ke dalam pengaplikasian dengan kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk selalu berhusnuzon kepada Sang Pelimpah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khair. Ya. Ini pertanyaannya, Ustadz, ya. Jadi apakah ketika kita sudah mendoakan yang lain itu sudah termasuk dalam usaha kita melayakkan diri? Nah, ya, mungkin ya, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, tadi kan wilayah manusia itu dua ya. Jadi kalau bahasa maksimal manusia itu satu apa? Usaha dan yang keduanya doa. Itu aja. Kita hanya punya itu Bapak Ibu sekalian. Usahanya ya usaha sesuai dengan sunnah gitu. Usaha yang memang Allah senang. Usaha yang memang Allah ridho di situ. Yang kedua juga tidak cukup di kita dengan usaha, sombong namanya. Kalau mengandalkan i'timad kepada amal, sombong Bapak Ibu sekalian. Nah, maka untuk ya supaya kita melengkapi usaha tadi ada doa. Nah, Masya Allah ya. Ayo sama-sama Bu.
Kita saling mengingatkan, saling mendoakan ya. Saudara kita yang nun jauh di sana, yang mendapatkan kesulitan, ya paling kita doakan. Yang bisa bantu ya bantu. Begitu Bu ya. Jadi sekali lagi tadi kata Ustadz Joko ada istilah kausalitas itu tidak boleh ditinggalkan. Sebab nanti paling tidak begini Bu ya. Ini adalah contoh saja Bu, contoh saja. Kalau ibu bapak punya pegawai di rumah atau bapak punya toko, ya Bu ya. Ibu punya toko. Nah, ibu punya pegawai, punya karyawannya 3. Yang satu mah rajin sekali, yang satu sedang-sedang, yang satu malas, Bu. Nah, kalau musim nanti Bu ya, Idul Fitri ngasih tunjangan THR mana Bu? Senang mana yang paling banyak kita ngasih? Yang rajin, yang sedang-sedang, yang malas, Bu. Ya. Secara usaha manusiawi saja ya, Bu Nurani itu. Jadi kan kita akan ngasih mana? Aduh, nggak sia-sia nih kalau ngasih kepada yang rajin ya Bu ya. Ibu punya anak misalnya, ngasih hadiah kepada anak yang rajin, sia-sia gak? Enggak. Nah Allah pun Bu, kalau ngasih kemenangan kepada yang usahanya maksimal, rajin, malamnya sujud, malamnya qiyamul lail, tolabul ilminya juga Masya Allah maksimal, waktunya juga dimaksimalkan. Gak rugi Bu Allah ngasih nasrullah. Nah itulah yang disebut dengan kelayakan yang patut, yang layak sebagaimana Allah janjikan kepada Nabi dan para sahabat. Ya, Rasul Bu, ya, sampai puluhan kali melakukan peperangan itu. Itu. Ada yang mengatakan 72 kali peperangan itu, Masya Allah. Dan itu nyawa semuanya ancamannya. Mana ada peperangan yang bukan nyawa. Dan itu Nabi levelnya begitu. Ya, kalau mungkin Nabi mencukupkan diam saja, ya mungkin Islam nggak sampai kepada kita. Kalau mungkin Nabi merasa nyaman dulu di Mekah, ya sudahlah itikaf saja, ya nggak usah kemana-mana, ya mungkin agak ya nggak kebayang sampai kepada kitanya lewat apa begitu. Nah jadi itu begitu ya. Jadi Bu siapa tadi Bu Eka ya. Jadi intinya adalah doa menjadi bagian usaha dan juga usaha dakwah itu juga bagian usaha yang mesti kita lakukan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Ibu Ella. Ya. Ustadz, apakah usaha melayakan diri untuk Nasrullah itu merupakan sebuah kewajiban? Dan apabila tidak dilakukan, apakah ini berdosa dan tidak akan masuk surga? Ya, Baik. Ustadz. Baik Ibu sekalian, ya. Jadi usaha untuk melayakkan mendapatkan nasrullah itu adalah kewajiban kita selaku hamba, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap dakwah itu kan metode ya. Metode cara bagaimana untuk melayakkan kita ditolong. Ya. Nah, kalau metodenya nggak ditempuh, lantas bagaimana gitu? Sebab begini Bu, yang namanya kemenangan itu adalah bentuk kepastian, haknya Allah. Itu Bu ya. Sama dengan kematian. Kita minta nggak minta, meninggal nggak Bu? Pasti meninggal. Haknya Allah. Gitu. Cuman masalahnya ketika nanti ajal itu datang kepada kita, kita sedang apa? Nah itu. Siapa Bu? Kita sedang apa? Ya. Nah, yang menjadi perhatian kita itu Bu. Kondisi situasi ketika kepastian yang Allah miliki itu menimpa kepada kita. Bapak Ibu, ya, manusia seandainya menolak, tidak taat, bahkan juga ya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, itu tidak akan menjatuhkan Allah jadi Tuhan. Tetap Allah jadi Tuhan. Ya, andai saja nih bumi, ya, bintang langit atau semua makhluk jin dan manusia itu, ya, bersatu padu menolak Allah sebagai Tuhan, itu tidak akan menjatuhkan Allah jadi Tuhan, tidak. Ya, tidak sama sekali. Atau nih manusia kalau tidak ibadah semuanya tidak akan menjatuhkan wibawa Allah, tidak. Enggak ada efek apa-apa. Nah, begitupun Bapak Ibu sekalian, andai saja manusia tidak berjuang, tidak dakwah, tidak menyampaikan Islam, ya Bu ya. Dan misalnya ya, itu tidak dilakukan, yang namanya kemenangan itu haknya Allah, Bu. Gitu. Cuman masalahnya yang mesti ditanyakan,
ketika nanti kemenangan itu tiba, apakah kita menjadi pemain atau penonton? Sama nggak Bu pahalanya antara pemain dan penonton? Ibu kalau main ya nonton Persib misalnya Bu ya di Bandung misalnya ini ya Bu ya. Contoh ya, kalau penonton kan cuma seneng gitu aja. Tapi yang memasukkan bola pemain dapat bonus Bu. Nah, itu bedanya. Jadi tetap beda di hadapan Allah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun baik kebaikan atau keburukan di hadapan Allah nanti ada hisabnya masing-masing. Ada pahalanya masing-masing ya. Jadi sekali lagi Ibu, Bapak sekalian, para peserta kajian I'tikaf, Masya Allah sudah jam 10. Jadi intinya yuk sama-sama kita sibukkan. Ketika kemenangan itu datang, kita sedang apa? Kita sedang menjadi pemain atau penonton, kita terlibat atau tidak diam saja. Itu adalah yang patut kita evaluasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ya, jazakallah Ustaz. Pembahasannya luar biasa, ya. Apa yang bisa kita tangkap hari ini adalah terkait dengan bagaimana sesuatu yang sudah Allah janjikan itu juga menuntut ya kepada kita untuk mengupayakan, ya. Tidak serta-merta untuk kemudian berdiam diri, pasrah, ya, tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dengan upaya yang kita lakukan, ini mudah-mudahan akhirnya melayakkan kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga menempatkan kita pada posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan ya ini terus menyemangati kita untuk senantiasa terus belajar, ya, menyampaikan Islam, ya, mengajak yang lain, juga mengondisikan keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya. Yang hari ini Masya Allah ya di 10 hari terakhir ya dengan adanya kajian I'tikaf online, ya, itu lengkap sekali, ya. Pendidikan adab ini adalah ranah untuk mempersiapkan generasi selanjutnya agar kemudian menjadi generasi yang Islami. Ya, kemudian tadi subuh kita juga belajar fikih keluarga, bagaimana kita mengondisikan keluarga kita, dan di waktu duha kita menguatkan ya tauhid kita, akidah kita, sehingga kita siap mental untuk kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan atau hantaman-hantaman, ya, rintangan-rintangan dalam rangka taqarrub ila Allah. Ya, terakhir sebagai closing statement, Ustaz, mangga tafadhol Ustaz, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk materi pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, statement atau closing statement, Bapak Ibu, saat ini ayo sama-sama kita mengambil peran yang paling mudah, yang paling dekat, yang kesempatannya bisa kita lakukan. Sekali lagi Bu ya, Pak, ayo sama-sama kita ambil peran untuk membela agama ini. Ya. Bapak Ibu bisa menjadi peserta i'tikaf, alhamdulillah. Bapak Ibu bisa menyampaikan, alhamdulillah. Bapak Ibu bisa infak sedekah, alhamdulillah. Yuk jangan sampai nanti ketika Allah akan hisab, kita tidak mengambil peran apa-apa, kita tidak menjadi bagian apa-apa atas kemenangan, kejayaan Islam itu nanti. Ya, mudah-mudahan yuk sama-sama kita ambil perannya. Ibu yang menjadi ibu, jadilah ya istri yang baik bagi suami, jadilah ibu yang baik bagi anak-anak, dan juga jadilah pendakwah untuk siapa saja yang memang menginginkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa ya nasihatnya, mudah-mudahan menyemangati kita ya bagaimana tadi kita sama-sama mengambil peran ya. Bagi para suami, jadilah suami yang soleh, pemimpin keluarga yang baik ya. Bagi para ibu, jadi ibu yang luar biasa, menjadi madrasah bagi anak-anaknya ya. Mari kita sama-sama belajar Islam dan juga menyampaikan Islam kepada yang lainnya. Baik, ya kita tutup kajian kita duha ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga istighfar astaghfirullahaladzim 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 dan doa kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.